Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Karena tidaklah sebuah majelis ilmu itu kemudian kecuali di sana ada malaikat yang mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Meskipun teman-teman ini kita secara virtual ya, insya Allah tidak mengurangi keberkahannya. Ya, saya mengajak kepada teman-teman semuanya, dimanapun berada, marilah kita banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah pujian kita itu kecuali Allah akan menambahkan nikmat yang sudah Allah berikan. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, salawat juga serta salam semoga tak henti-hentinya senantiasa kita kirimkan pada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dimana kita kemudian beriman kepadanya meskipun kita tidak pernah melihatnya. Nabi yang dimana kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Teman-teman sekalian, satu-satunya kewajiban yang Allah perintahkan kepada umat manusia, terkhususnya umat Islam, itu yang juga Allah kerjakan itulah sholawat. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah, mengirimkan selawat kepada baginda Nabi. Maka teman-teman sekalian, kita juga kemudian tentu lebih banyak harus berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ya ini ahbab sekalian di kajian cinta seri ke-6 kita pada malam hari ini itu adalah lanjutan daripada materi-materi sebelumnya. Nah, ini udah levelnya level ke-6 nih ya. Nah, teman-teman, tema kita yaitu mempermudah pernikahan ya, mempermudah pernikahan, jalan menuju kesucian. Kenapa materi ini penting untuk kemudian kita sampaikan sama teman-teman nantinya dibahas? Mengingat hari ini alhamdulillah sudah banyak ya dari teman-teman ya generasi-generasi muda milenial yang udah punya semangat ya untuk menikah muda, menikah di usia muda karena pengen menghindari kemaksiatan, pengen menyempurnakan ibadah gitu ya. Tapi sungguh sangat disayangkan, masih ada aja sebagian dari orang tua yang mempersulit pernikahan dengan alasan ya haruslah nikahnya itu mewah, haruslah laki-laki ini membawa kemudian uang panai, terusnya di Sulawesi Selatan ya, ada uang panai sekian-sekian. Nah, ini saya juga punya kisah menarik ini teman-teman ya, sebelum kita dengarkan nanti penjelasan dari Ustadz. Ini sebagai pengantar dari saya. Waktu kemarin di Bone, saya adakan resepsi pernikahan, alhamdulillah sederhana, dan ada dua ikhwan yang datang sama saya curhat, bukan curhat, sharing. Dia bilang gini, Kak, saya mau nanya nih. Saya bilang, iya silakan. Dia cerita tuh, Kak, saya udah siap nikah nih, calonnya sudah ada. Bahkan saya sudah lamar begitu. Tapi belum ke orang tua, maksudnya sudah disampaikan ke orang tuanya sudah setuju, tapi orang tuanya si ikhwan ini, dari orang tuanya si ikhwan, pihak ikhwannya ini pengen pernikahannya itu mewah, harus sewa gedung dan seterusnya. Akhirnya kemudian batal pernikahan karena ikhwannya belum siap untuk semewah itu, tapi dari segi kesiapan untuk menafkahi istrinya nanti setelah akad nikah itu siap. Semuanya udah siap ya. Syarat-syaratnya udah siap, tinggal karena dari pihak orang tua si ikhwan belum mau menikahkan anaknya kalau nggak seperti ini, nggak mewah ya. Akhirnya pernikahan itu ditunda. Nah, maka teman-teman sekalian, bagaimana sebenarnya Islam memandang konsep pernikahan itu ya? Makanya hadirlah tema kita pada malam hari ini, mempermudah pernikahan, jalan menuju kesucian ya. Bagaimana? Penasaran? Ya, langsung aja kita persilakan kepada Dr. Kiai Syahrin Nuhun LC MTHI. Falyatafaddal masykura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahbab sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara virtual, secara online dalam kajian rutin kita secara pekanan yang diberikan tajuk Halqa Cinta, yang membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga secara umum. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, pada para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberikan contoh teladan yang terbaik kepada kita semua, bagaimana semestinya menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai seorang pribadi, begitu juga dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, pendeknya dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ahbab sekalian yang semoga dirahmati, muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik kajian kita pada malam hari ini yaitu mempermudah pernikahan sebagai jalan untuk menuju kepada kesucian diri. Mempermudah pernikahan. Saya bahas lebih dahulu tentang bahasa mempermudah. Jadi agama kita ini prinsipnya memberikan kemudahan. Sangat banyak ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya saja di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian itu al-yusra, kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan, Allah tidak menghendaki kesulitan. Itu juga Allah SWT menyatakan, ma yuridullahu liyaja'ala 'alaikum min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk kalian dalam beragama itu satu haraj. Allah tidak menghendaki adanya haraj, adanya kesulitan di dalam beragama. Maka semua ajaran-ajaran agama itu sesungguhnya ditujukan dan dilaksanakan dengan penuh kemudahan, baik itu dalam persoalan ibadah maupun dalam persoalan munakahah, termasuk di dalamnya dalam persoalan munakahah, pernikahan. Prinsipnya adalah bagaimana supaya dilaksanakan dengan sehingga sesungguhnya kalau kita lihat dari agama, mestinya pernikahan itu dimudahkan, perceraiannya yang dipersempit ruang geraknya. Jangan malah yang terjadi sebaliknya. Jadi jangan sampai yang terjadi itu adalah sebaliknya. Sebaliknya dalam arti pernikahannya dipersulit, tapi perceraiannya kemudian begitu mudah terjadi. Ada masalah kecil, masalah sepele, masalah yang ringan, dengan mudah kemudian terjadi perceraian. Mestinya pernikahan itu yang dimudahkan, tapi perceraian dipersempit ruang geraknya. Bukan berarti tidak boleh, karena agama juga bukan berarti menutup rapat-rapat pintu perceraian, tapi perceraian itu adalah pintu paling terakhir, solusi paling terakhir ketika semua langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan dalam keluarga itu sudah tidak bisa lagi untuk ditempuh. Nah, kembali kepada mempermudah pernikahan ini. Kenapa dipermudah? Karena
di dalam pernikahan itu terkandung banyak sekali keutamaan, banyak sekali manfaat. Yang untuk meraih manfaat tersebut, maka diberikanlah ruang-ruang kemudahan, dipermudahlah jalannya. Ya. Salah satunya yaitu untuk menjaga kesucian, kemuliaan, dan kehormatan diri kita ini sebagai manusia. Sebagai manusia ahbab yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita ini diberikan beberapa macam potensi, diberikan beberapa kuah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara potensi atau kuah itu adalah kuatul akli, kekuatan akal pikiran. Kemudian kita juga diberikan kuatul adab, potensi emosi, dan kita juga diberikan kuatul syahwat, potensi syahwat. Semua manusia memiliki itu. Kita semua ini punya potensi akal, kita semua punya potensi emosi, dan kita semua punya potensi syahwat. Nah, maka ketiga potensi tadi tidak boleh untuk dimatikan sama sekali. Kapan dia dimatikan? Jadi kalau dimatikan syahwat ini, ya, maka pasti akibatnya akan buruk dalam kehidupan kita. Begitu juga emosi kalau dimatikan sama sekali buruk dalam kehidupan kita. Begitu pula adanya kalau akal pikiran ini dimatikan, maka pasti akan buruk di dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, ketiga macam potensi tadi itu juga tidak bisa dibebaskan begitu saja, dilepaskan begitu saja tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali. Karena akan ketiga potensi ini dilepaskan begitu saja, tidak ada kontrolnya, tidak ada kendalinya, maka pasti juga akan menimbulkan akibat buruk di dalam kehidupan kita. Maksudnya seperti ini. Kalau syahwat itu dimatikan, maka punahlah manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Karena tidak ada lagi yang punya syahwat sama sekali. Pasti akan punah. Pasti akan punah manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Tapi kalau syahwat dibiarkan begitu saja, akan lahir manusia-manusia yang rakus. Kalau kaitannya dengan persoalan, misalnya syahwat itu kan luas ya. Salah satunya syahwat di bawah perut. Kalau manusia sudah tidak punya lagi syahwat di bawah perut, otomatis punah manusia. Tapi ketika syahwat di bawah perut ini, kan tidak ada kontrolnya, tidak ada kendalinya, maka meskipun perempuan yang tidak halal atau laki-laki yang tidak halal bagi kita, kita juga ingin memilikinya. Itu untuk mengendalikan syahwat kita. Maka agama kemudian mensyariatkan pernikahan. Pernikahan itu disyariatkan sebagai jalan tengah, sehingga syahwat tidak mati saja, dan di sisi lain syahwat juga tidak dilepaskan tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali. Ya, saya pernah menceritakan sebuah kisah bagaimana ketika ada 3 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang menemui istri-istri Rasul dengan maksud untuk bertanya, bagaimana sih sebetulnya cara Nabi itu menjalani kehidupan kesehariannya? Karena mereka ingin mencontoh, ingin meneladani Nabi. Nah, pada saat ketiganya sudah mendapatkan informasi begini nih cara Nabi menjalani kehidupan keseharian. Nah, ketiga sahabat tadi menganggap bahwa kalau cuma seperti itu masih terhitung sedikit, masih terhitung ringan. Tapi mereka dengan alasan ya wajar kalau ibadahnya Nabi hanya begitu. Beliau kan Nabi, tidak usah terlalu repot-repot, tidak usah terlalu susah-susah beribadah. Tidak ada jaminan kok masuk surga. Beda dengan kita ini manusia biasa. Kalau kita ini manusia biasa, ya mesti lebih banyak ibadahnya. Maka ada yang berkeinginan, kalau begitu saya akan sholat malam terus. Sudah pernah saya tidur sepanjang malam, sholat terus. Yang kedua mengatakan, kalau begitu saya puasa terus setiap hari. Hari yang saya lewati tanpa puasa. Terus sahabat yang ketiga berkata, kalau saya tidak akan menikah. Nah, kalau orang itu masih menikah, berarti masih ada syahwatnya. Saya bertekad tidak akan menikah sampai mati. Bagaimana reaksi Nabi ketika mengetahui keinginan ketika sahabat tersebut? Apakah beliau memberikan pujian? Apakah Nabi SAW menyatakan kekagumannya atas keinginan kuat dari ketiga sahabat itu? Ternyata tidak. Justru yang terjadi sebaliknya, Nabi malah menegur ketiga sahabat itu. Beliau menemui mereka. Lalu Nabi tanya, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza? Apa kalian yang sudah berkata begini? Lalu na'am ya Rasulullah. Mereka menjawab, benar ya Rasulullah.
Kami yang berkata seperti itu. Maka Rasulullah SAW kemudian meluruskan, oh, saya ini ya, Nabi, kalau saya ya saya anak usalli wa anak arqud, saya sih sholat. Dan yang kedua kata Nabi, anak asumu wa anak uftir, saya juga puasa. Setiap hari saya puasa. Lalu terhadap sahabat yang ketiga, Nabi mengatakan, ma'ana atazawwajun nisa. Kalau saya justru akan menikah. Karena menikah itu adalah sunnah saya. Jadi pernikahan itu adalah cara untuk menjaga kesucian, kemuliaan, dan kehormatan diri kita. Gas. Oleh hadis Nabi yang lain, beliau bersabda, ya ma'syarasy syabab, istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian generasi muda, barang siapa di antara kalian yang ingin untuk menikah, yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Mengapa demikian? Karena pernikahan itu, kata Nabi SAW, fa'innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil faraj. Pernikahan itu lebih membuat bisa ditundukkan dan lebih membuat kemaluan kita bisa terjaga, bisa terpelihara. Jadi dua hal tadi, pandangan bisa lebih ditundukkan dan kemaluan kita bisa lebih terjaga. Karena dua hal ini yang sering sekali ditekankan itu di dalam Al-Quran. Ada ayatnya. Qulil mu'minin, katakanlah kepada yaghuddu min absarihim, supaya mereka tundukkan sebagian pandangannya, wa yahfazu furujahum, dan supaya mereka memelihara kemaluannya. Dan sebaliknya juga begitu, katakan kepada wanita-wanita yang beriman supaya mereka menundukkan sebagian pandangannya dan supaya mereka memelihara kemaluannya. Ini ada redaksi yang berbeda yang digunakan oleh Allah terhadap penjagaan pandangan dan pemeliharaan kemaluan. Untuk penjagaan pandangan bahasanya itu sebagian, jadi menundukkan sebagian. Tapi kalau untuk pemeliharaan kemaluan tidak dikatakan memelihara sebagian. Mengapa demikian? Kalau untuk pandangan mata ada yang masih bisa diakomodir, ya masih ditolerir, masih dibolehkan, ya karena susah untuk dihindari. Nah, kalau misalnya seorang guru atau pengajar, ya, jika dia harus mengajar yang beda lawan jenisnya, yang agak susah kalau tidak melihat. Kalau misalnya seorang dokter, ya ketika tidak memungkinkan bahwa dokter itu harus yang sejenis dengan pasiennya, sama jenis kelaminnya, maka ketika dia harus menyuntik, kan susah kalau dia tidak melihat. Atau dalam transaksi misalnya jual beli, di mana memandang itu dihindari. Maka ada pandangan-pandangan yang masih bisa diakomodir, bisa ditolerir. Tapi kalau untuk pemeliharaan kemaluan, tidak ada toleransinya. Nah, maka tidak dikatakan memelihara sebagian. Kalau bukan sebagian pandangannya. Pernikahan itu yang akan mampu menundukkan pandangan kita. Nah, sudah ada istri di rumah. Ya, istri di rumah. Dan akan mampu memelihara kesucian, kemuliaan, dan kehormatan diri kita. Lagi, ahbab sekalian, yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya syahwat itu dorongannya sangat besar, dorongan syahwat. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis mengatakan, tidak ada fitnah yang lebih saya khawatirkan terhadap laki-laki dari kalangan umatku dibandingkan fitnah, cobaan yang berupa perempuan. Itu yang paling saya khawatirkan, fitnah yang berupa perempuan. Jangankan manusia yang lainnya, manusia biasa. Para nabi pun juga, seperti misalnya Nabi Yusuf, ketika digoda oleh istri pembesar Mesir, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaganya, ya, sehingga Nabi Yusuf itu berkata, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak sepenuhnya melepaskan diri saya dari kesalahan. Ada andil saya juga di dalamnya. Karena sesungguhnya beliau juga ada keinginan ke arah itu. Ya, dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama di masa Nabi, pernah ada seorang sahabat itu, Rasulullah SAW, yang ketika itu sedang kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Kalau bahasa kita sekarang ya, sementara pengajian lah. Lalu datanglah seorang laki-laki, seorang sahabat, dan menyampaikan satu hal kepada Nabi yang memperkaget semua yang hadir. Apa yang diucapkan oleh sahabat tadi? Sahabat itu, ya Rasulullah, i'zan li bizina. I'zan li bizina. Wahai utusan Allah, izinkan saya berzina.
Karena Nabi dan para sahabat tidak kaget. Tiba-tiba secara serta-merta sahabat tadi meminta izin kepada Nabi untuk diperkenankan berzina. Oh, dosa-dosa lain ya Rasulullah saya bisa jauhi, saya jamin itu. Saya tak bisa kalau saya tidak lakukan. Jadi lebih baik sekalian saya minta izin saja ya, kepada Anda ya Rasulullah. Semua sahabat marah-marah. Lalu menyampaikan kata-kata makian, kata-kata umpatan dalam bahasa mahin-mahin. Celaka-celaka, kira-kira begitu. Tapi Nabi dengan penuh kelemah lembut. Iya, sahabat tadi. Sini dulu, sahabatku. Ini. Sini dekat-dekat dengan saya. Setelah dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kemudian bertanya, oh sahabatku, ini ada yang saya mau tanyakan. Kira-kira ya, kalau ada laki-laki yang melakukan perbuatan seperti itu dengan ibu kandung, kamu bisa terima tidak? Sahabat tadi, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bisa terima. Siap jadi tebusan, asal itu tidak menimpa, tidak terjadi. Ibu kandung saya. Kata Nabi, oh orang lain juga begitu. Tidak ada yang bisa menerima. Kalau kamu melakukan perbuatan itu, perzinahan dengan ibu kandung mereka. Terus Nabi lanjutkan pertanyaan. Kalau ada laki-laki yang melakukan perbuatan seperti itu dengan istrimu, kamu bisa terima tidak? Sahabat tadi, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bisa terima. Saya siap jadi tebusan. Asal itu tidak terjadi pada istri saya. Nabi, orang lain juga begitu. Mereka juga tidak bisa terima apabila kamu melakukan perbuatan seperti itu dengan istri-istri mereka. Terus Nabi tanya lagi, kalau ada laki-laki yang melakukan perbuatan seperti itu dengan anak perempuanmu, kamu bisa terima tidak? Sahabat tadi, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak bisa terima. Saya siap jadi tebusan, asal itu tidak terjadi pada anak perempuan saya. Kata Nabi, orang lain juga begitu. Ya, mereka juga tidak bisa terima apabila kamu melakukan seperti itu dengan anak-anak perempuan mereka. Terus menerus Nabi tanya, bagaimana jika ada yang melakukan perbuatan seperti itu dengan saudara perempuanmu, dengan tantemu, dengan bibikmu, dengan keponakanmu, dengan keluarga-keluarga perempuan yang lain. Dan semua dijawab oleh sahabat tadi. Saya tidak bisa terima. Saya siap jadi tebusan, asalkan itu tidak terjadi pada saudara perempuan saya, ya, pada bibi tante saya, pada keponakan saya, keluarga-keluarga perempuan saya yang lain. Kata Nabi, orang lain juga begitu. Tidak ada yang bisa menerima. Setelah itu Rasulullah meletakkan tangannya di atas kepala atau di atas pundak sahabat ini, lalu Nabi doakan. Allahumma ghafir zambahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Allahumma ghafir zambahu, wa tahhir qalbahu, wa hassin farjahu. Ini doa bagus kita bacakan untuk anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Supaya apa? Ya, bacakan kandungan doa tadi. Allahumma ghafir zamba. Ya Allah, ampuni dosanya. Wa tahhir qalbahu. Sucikan hatinya. Wa hassin farjahu. Dan pelihara. InsyaAllah, kalau kita sering doakan saudara kita, keluarga kita, kerabat kita, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian mensucikan hatinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kemaluan mereka. Ya bahkan sebaiknya semestinya diri kita ini kita juga masukkan. Kita masukkan juga diri kita dalam doa tadi. Kalau kita baca seperti ini, Allahumma ghafir dzunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sucikan hati-hati kami ya Allah. Peliharalah kemaluan kami ya Allah. Insya Allah dengan cara yang seperti itu, maka Allah akan mengampuni dosa kita, Allah akan sucikan hati kita, dan Allah akan memelihara kemaluan. Itu diantaranya. Memelihara kemaluan ini termasuk akhlak yang sangat terpuji. Dan inilah salah satu sifat di penghuni surga Firdaus. Baca misalnya di surah Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai ayat 11. Siapa yang akan mewarisi surga Firdaus? Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh al-mu'minun, orang yang kokoh, orang yang mantap keimanannya. Allazina hum fi salatihim khashi'un.
yaitu mereka yang dalam salatnya bisa khusyuk. Wallazina hum 'anil lagwi muridun. Mereka yang dari perbuatan sia-sia bisa menjauhinya. Wallazina hum lizzakati fa'ilun. Mereka yang bisa melaksanakan zakatnya. Wallazina hum li furujihim hafizun. Wallazina hum li furujihim hafizun. Yaitu mereka yang mampu memelihara ya farajnya, kemaluannya. Illa kecuali ala aswajihim au ma malakat imanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istri-istri mereka dan budak atau hamba sahaya yang mereka miliki. Kalau mereka menyalurkan hasrat seksualnya pada istri, kepada budak, hamba sahaya yang dimiliki, fa innahum ghairu malumin. Mereka itu tidak dicela, tidak dicela. Aman dibetaga wara azali. Siapa yang mencari selain itu, faulaika humul adun, maka mereka itulah yang melampaui batas. Jadi ternyata ahbab sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, metode atau cara yang ditetapkan di dalam agama kita untuk memelihara kesucian, kemuliaan, kehormatan diri, menjaga kemaluan kita adalah melalui pernikahan, melalui yang disebutkan di dalam ayat. Justru setelah menikah, yang tadinya diharamkan itu, melakukan hubungan seksual, menjadi perbuatan yang tidak dicela, bahkan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah menyampaikan satu pernyataan yang membuat kaget para sahabat. Kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada sepotong daging yang kalian miliki itu, wahai para laki-laki, itu ada sedekahnya. Maksudnya apa? Ketika seorang laki-laki melakukan hubungan seksual dengan istrinya, bukan saja tidak dicela, tapi dapat pahala, karena itu dinilai sebagai satu sedekah. Sahabat kaget kemudian bertanya, ya Rasulullah, masa ketika seorang suami menyalurkan hasrat seksualnya terhadap istrinya, dia dapat pahala dinilai sedekah? Dia boleh bertanya, bagaimana kalau misalnya dia salurkan hasrat seksualnya itu kepada yang bukan istrinya, berdosa atau tidak? Tentu dosa ya Rasulullah. Maka kata Nabi, kalau disalurkan kepada yang bukan istri, itu adalah dosa. Tapi kalau disalurkan kepada istri sendiri, maka itu adalah sedekah. Dan inilah sekali lagi bentuk pemeliharaan, penjagaan, sucian, kemuliaan, dan kehormatan diri. Yang di dalam bahasa agama kita disebut dengan iffah, menjaga kesucian, kemuliaan, dan kehormatan diri kita. Nah, karena begitu pentingnya penjagaan kesucian, kemuliaan, kehormatan, sarananya salah satunya melalui pernikahan, maka agama mensyariatkan supaya pernikahan itu dipermudah. Apa yang bisa mempersulit pernikahan? Di antaranya karena persoalan mahar. Karena persoalan mahar. Malah kalau di tempat kita ini ya, selain mahar ada tradisi yang jauh lebih berat lagi, itu uang panai. Karena sebetulnya mahar dengan uang panai itu beda. Beda. Kadang-kadang ada yang menganggap sama. Nah, ini sesungguhnya dua hal yang berbeda. Kalau uang panai itu tradisi saja. Tradisi saja. Tidak mesti ada. Biasanya uang panai itu digunakan untuk membiayai pesta pernikahan. Jadi tidak mesti ada. Tapi kalau mahar itu memang mesti ada di dalam pernikahan. Allah perintahkan kepada para laki-laki. Atun nisa'a saduqatihinna. Berikanlah kepada wanita-wanita, kepada istri-istrimu itu, mahar-mahar mereka, nihlah. Sebagai pemberian atas dasar kerelaan hati. Dan itu menjadi haknya istri. Menjadi haknya istri. Jadi kalau mahar saja, yang merupakan kemestian di dalam pernikahan, ini jangan dipersulit, apalagi uang panainya mestinya lebih tidak dipersulit lagi. Mana dalil yang menunjukkan supaya kita tidak dipersulit persoalan mahar itu? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nikah, sebaik-baik pernikahan itu adalah aisar, yang paling mudah. Pernikahan yang paling baik, yang paling mudah. Dari selain yang diriwayatkan oleh
dengan redaksi yang sedikit berbeda. Disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Inna a'zaman nikahi barakatan aisaruha mu'natan. Sesungguhnya pernikahan yang paling agung berkahnya adalah yang paling mudah mahar. Dua istilah yang digunakan dalam dua hadis yang berbeda tadi. Kalau di riwayat Abu Daud disebutkan sebaik-baik pernikahan. Di riwayat Ahmad disebut pernikahan yang paling agung berkahnya. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ayu tiyasyai aksar mimma huwa mutawakkal. Itu berkah. Sesuatu yang memberi lebih daripada yang biasa. Sesuatu yang memberi lebih daripada yang biasa. Itu yang disebut dengan berkah. Jadi kalau ada sesuatu bisa memberi lebih daripada yang biasa, maka itu dinamakan dengan berkah. Pernikahan yang berberkah adalah pernikahan yang memberikan nilai lebih dibandingkan dengan yang biasanya. Contoh ya, kalau misalnya ada seseorang sebelum menikah malas ibadah, setelah dia menikah lebih rajin ibadahnya, maka pernikahannya berkah karena memberikan nilai lebih. Ada orang sebelum menikah tidak begitu semangat dalam dakwah. Begitu dia menikah lebih bersemangat dalam dakwah, berarti pernikahannya berberkah. Ada orang sebelum menikah malas menuntut ilmu, tidak aktif mengikuti pengajian, jarang datang kajian. Begitu dia menikah, semangat menuntut ilmunya. Semakin rajin ikut kajian, ya, selalu menghadiri pengajian. Oh, berarti pernikahannya berberkah. Sebelum dia menikah, temperamental, dia marah, gampang tersulut emosinya, keras, bahkan terkasar. Begitu dia menikah, hatinya menjadi jauh lebih lembut, lebih mampu mengendalikan emosi, lebih bertanggung jawab. Itu artinya pernikahannya berberkah. Berkah itu dua macam. Ada barakah madiyah duniawiyah, berkah materi keduniawian, ada barakah ruhiyah diniyah, berkah kerohanian, berkah agama. Kita mengharapkan pernikahan memberikan keberkahan pada dua sisi tadi. Berkah secara materi, keduniawian, dan berkah secara rohani, keagamaan. Ya, sebelum menikah, kehidupan dunia kita boleh jadi agak sempit. Setelah menikah menjadi luas pernikahan. Bukankah Allah telah memberikan jaminan dalam Al-Quran? Yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika tadinya mereka fakir, Allah akan membuat kaya setelah menikah. Bukankah Nabi juga memerintahkan iltamisur rizqa fis sawaj. Carilah rezeki di dalam pernikahan. Cari rezeki di dalam ini berkah madiyah duniawiyah, berkah materi, berkah keduniawiyan. Yang lebih kita harapkan adalah berkah ruhiyah, berkah rohani, diniyah, berkah keagamaan. Setelah menikah, semakin rajin untuk salat malam, salat tahajud. Setelah menikah, rajin untuk melaksanakan salat malam. Nah, Nabi SAW dalam hadis itu menyampaikan pujiannya. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam untuk salat tahajud dan istrinya. Bahkan kalau istrinya tidak mau bangun, siramkan air ke matanya. Itu juga, semoga Allah memberikan rahmat. Yang bangun di malam hari untuk salat malam, salat tahajud. Dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dia siramkan air ke mata suaminya. Kalau kita semakin rajin salat setelah menikah, itu berberkah. Berkah baik materi keduniawian ataupun berkah rohani keakhiratan. Nah, jalannya supaya pernikahan yang berkah, dalam hadis tadi Nabi sampaikan, yaitu yang paling ringan, ya, yang paling mudah maharnya. Maka janganlah mempersulit mahar. Jangan sampai terjadi pernikahan tidak jadi terlaksana. Hanya karena ketidakcocokan dalam persoalan mahar. Meskipun bukan berarti dilarang, ya, maharnya banyak, maharnya besar, boleh saja kalau ada yang punya kemampuan untuk itu.
Jangan karena persoalan mahar, kemudian pernikahan itu tidak jadi untuk dilakukan. Mahar boleh, bahkan meskipun hanya cincin besi. Mahar diperbolehkan meskipun hanya sepasang sandal saja. Bagian tidak punya materi, mahar pun boleh dengan ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran kepada istri. Ini semua dalam rangka untuk memberikan kemudahan-kemudahan menuju ke arah pernikahan tersebut. Sesungguhnya ahbab yang dirahmati di Allah SWT, bahasan tentang memudahkan pernikahan ini bukan hanya ditujukan kepada yang hendak menikah, tapi fokusnya sebetulnya kepada orang tua, kepada wali yang mempunyai anak gadis. Biasanya faktor kesulitannya itu datang dari keluarga perempuan. Maka Nabi mengingatkan di dalam Akum mantar dauna dinah wa khuluqahu. Pokoknya kalau ada laki-laki yang datang ke rumahmu dengan maksud melamar anak gadismu, ya, melamar keluarga perempuanmu, dan kamu sudah ridho, senang melihat agamanya, senang melihat akhlaknya laki-laki itu, fasawiju, terima saja lamarannya. Wa illa jika tidak, takun sadun kabir. Muncul fitnah di muka bumi ini dan akan muncul kerusakan yang besar. Pada akhirnya, ahbab yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimanapun juga tidak ada yang mudah kecuali apa yang Allah inginkan mudah. Dan tidak ada yang sulit apabila Allah menghendakinya untuk menjadi mudah. Maka selalu saya ingatkan dalam berbagai kesempatan, dan kita ikhtiar secara maksimal, usaha maksimal sesuai dengan yang Allah taklifkan, bebankan kepada kita ini sebagai manusia, selalulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang akan sanggup melunakkan, melembutkan hati-hati manusia. Ada seorang laki-laki yang menyukai seorang perempuan, kelihatannya menemukan kesukaran karena persoalan orang tua, wali dari perempuan tersebut, berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan, Allah lunakkan, Allah jinakkan hatinya, sehingga memberikan persetujuan. Ini adalah la haula quwwata illa billah. Ada yang sanggup menolak yang buruk, tidak ada yang sanggup untuk mendatangkan kebaikan kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu pengantar yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan topik kita, mempermudah pernikahan sebagai jalan untuk menjaga kesucian. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita semua, pada ahbab yang terutama ya, yang belum menikah, semoga diberikan kemudahan, bukan hanya kemudahan, tapi juga keberkahan di dalam melaksanakan pernikahan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, sebagaimana biasa, saya persilakan dengan waktu yang lapang kepada ahbab yang semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya kembalikan kepada Ustaz Heri Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa ya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah baru saja kita sudah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ustaz di dalam program Kajian Cinta seri ke-6 ini, yaitu mempermudah pernikahan jalan menuju kesucian. Nah, sebagaimana biasa teman-teman sekalian, silahkan yang punya pertanyaan bisa langsung dikirimkan dikirim ya, diketik di chat ya. Nah, saya ada satu pertanyaan nih Ustadz, sebelum kita bacakan beberapa pertanyaan yang nanti akan dikirimkan oleh ahbab kita ini ya, teman-teman sekalian. Jadi ahbab itu adalah panggilan kasih sayang gitu ya. Kekasih, kurang lebih begitulah. Karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah teman-teman itu pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamati aina al-mutahabbuna bijalali al-yawma azilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat nanti akan berkata, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, saling mencintai karena aku, kata Allah. Pada hari ini, aku akan memberikan mereka itu syafaat. Di saat tidak ada lagi syafaat, kecuali syafaat daripadaku.
Nah, maka teman-teman sekalian, ahbab sekalian, insya Allah semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Nah, Ustadz, ini ada pertanyaan dari saya. Ya, jadi ada satu kasus Ustadz. Jadi ada seorang cowok cewek ini ya, mereka pacaran, ya, kan itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi terus salah satu dari keduanya ini atau bukan salah satunya mungkin ya, ihwannya gitu ya, udah pengen menikah gitu kan, karena pengen menghindari maksiat. Terus ya karena orang tuanya itu mempersulit pernikahan itu, akhirnya nggak jadi tuh ya, niat yang baik itu terhalang. Mungkin karena pengen mewah, sehingga belum kesampaian di situ mungkin kemampuan materi daripada Ikhwan. Yang mungkin Ikhwannya pengen nikahnya itu secara sederhana, yang penting bisa melangsungkan pernikahan untuk mencegah kemaksiatan. Yang dia khawatirkan adalah, yang dia merasa khawatir kalau ini nggak dilanjutkan pernikahannya ini, ya kemungkinan besar saya ini maksiat. Nah, bagaimana pertama, apakah orang tuanya itu mendapatkan dosa karena mempersulit kebaikan pernikahan anaknya ini, dan bagaimana sikap yang baiknya Ustaz yang harus dilakukan oleh keduanya, baik dari laki-laki ataupun mungkin dari pihak si ahwat. Syukran Ustaz. Fadal. Saya akan menuliskan dari dua sisi ya. Yang pertama dari sisi laki-lakinya, dan yang kedua dari sisi wali dari perempuan tersebut. Untuk yang pertama dari sisi laki-laki, kita sudah pernah membahas itu dalam satu sesi halqah cinta kita mengenai hukum pernikahan atau hukum menikah. Bahwa hukum menikah itu meskipun hukum asalnya sunnah, tapi dia bisa berubah menjadi wajib. Sebaliknya bisa menjadi makruh, bahkan bisa haram, ya bisa mubah saja. Pernikahan itu hukumnya sunnah bagi yang sudah mampu menikah. Menikah, tapi tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam maksiat. Ya, tidak ada kekhawatiran akan jatuh ke dalam perzinahan. Misalnya karena dia lebih fokus untuk menuntut ilmu, atau dia banyak aktivitas, banyak kegiatan yang bisa mengalihkan, ya bisa mengalihkan hasrat seksualnya tersebut. Maka bagi yang seperti ini hukumnya sunnah. Terangkat menjadi wajib kalau sudah ada kekhawatiran. Kalau tidak menikah bisa terjerumus ke dalam perzinahan. Sebaliknya pernikahan itu hukumnya makruh apabila laki-laki tersebut tidak akan mampu melaksanakan kewajibannya. Tapi pasangan hidupnya bisa menerima keadaannya. Misalnya ada laki-laki tidak akan mampu memberikan nafkah kepada istri, baik itu nafkah batin ataupun nafkah zahir, dia tidak akan mampu, tapi pasangan hidupnya bisa menerima, maka makruh bagi laki-laki untuk menikah. Menjadi haram jika pasangan hidupnya tidak bisa menerima keadaan dari calon suaminya itu. Menikah menjadi mubah apabila tidak ada halangan untuk menikah, tapi di sisi lain keinginannya tidak terlalu besar juga untuk menikah, itu hukumnya mubah. Kalau melihat kondisi dari laki-laki seperti yang ditanyakan tadi, sudah ada kekhawatiran kalau tidak menikah bisa terjerumus ke dalam perzinahan, itu artinya sudah wajib atas laki-laki tersebut untuk menikah. Maka tindakannya sudah tepat jika merasa seperti itu untuk kemudian melamar perempuan tersebut. Ya, tentu saja seperti yang pernah juga saya sampaikan, tidak hanya sekedar ingin menikah saja, tapi harus mempersiapkan diri. Baik persiapan secara mental, spiritual, persiapan secara keilmuan, bagaimana mengarungi bahtera rumah tangga, persiapan secara fisik, ya termasuk juga segi finansialnya, persiapan dari segi keuangan. Tidak ada maharnya, dan kemudian bagaimana nanti menafkahi istrinya setelah berumah tangga. Itu dari sisi laki-laki. Sekarang dari sisi keluarga perempuan tersebut. Semestinya jika ia melihat bahwa laki-laki ini bagus agamanya, bagus akhlaknya misalnya, maka berikanlah kemudahan. Bahkan Rasulullah SAW memberikan ancaman, peringatan keras, kalau tidak muncul fitnah. Bisa muncul fitnah. Jadi jangan kita memberikan penilaian
hanya dari segi aspek keduniawian saja. Kadang ada laki-laki datang melamar, dari saya ditanya, nah di mana kerja itu laki-laki? Anaknya guru mengaji, Mak. Guru mengaji, Pak. Tak usah dulu kalau guru mengaji. Ditolak, kasihan. Hanya karena guru mengaji. Kalau kerja di perusahaan besar, yang gajinya banyak, langsung diterima. Ini semata-mata aspek dunia saja yang dipertimbangkan. Tidak boleh seperti itu. Terus, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Silahkan yang laki-laki tadi, coba dia dekati keluarga perempuan itu ya, dari pihak yang lainnya. Yang kira-kira akan didengar oleh orang tua dari gadis itu. Atau minta tolong kepada tokoh agama, tokoh masyarakat yang terpandang. Yang kira-kira saran-sarannya bisa didengar oleh keluarga dari gadis tersebut. Misalnya dia datang sendiri, datang dengan keluarganya sepertinya tidak akan diterima, silahkan cari tokoh agama yang di dekat lokasi tempat tinggal dari wali perempuan itu. Dia ikut membantu untuk meyakinkannya. Dan sekali lagi jangan lupa untuk berdoa kepada Allah agar Allah lembutkan hati orang tua gadis itu sehingga bisa menerima. Yakinlah, kalau niatnya baik, insya Allah Allah SWT akan memberikan jalan yang terbaik. Dan kalaupun pada akhirnya nanti, misalnya memang tidak bisa sama sekali untuk menikahinya, yakin bahwa Allah SWT akan memberikan yang lain yang barangkali itu, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Afwan, saya tidak aktifkan dulu videonya Ustadz, saya baca dulu pertanyaan lewat chat ya. Izin. Ini ada pertanyaan Ustadz. Ya. Dari Salmiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sebagai akhwat apa saja pertanyaan? Nah, menarik ini Ustaz. Apa saja pertanyaan yang wajib diajukan? Mungkin bukan wajib, tapi yang penting untuk diajukan kepada ikhwan saat proses ta'aruf. Itu yang pertama Ustaz. Berikutnya ada dari Isna Rezkiyah. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya, mana yang lebih patut kita pilih? Memperbaiki kinerja dakwah untuk menikah atau menikah untuk memperbaiki dakwah? Jujur, saya merasa belum siap nikah karena progres dakwah saya masih begini-begini saja. Tapi saya ingin sekali menikah agar saya lebih semangat berdakwah. Nah, ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Cara menjadi calon istri solehah dunia dan akhirat. Ya, ada 3. Terus ada lagi nggak nih? Nah, ini Ustadz. Ini kayaknya sudah pernah tadi ya. Mungkin karena pesertanya baru lagi gabung dari Alda. Bagaimana solusinya kalau ada akhwat yang sudah siap menikah tapi dia berharapnya menikah sama ikhwan yang semanhaj? Ada ikhwan yang siap tapi ada ikhwan yang siap tapi ikhwan tersebut masih awam. Ya, dalam kurung tidak terbiah. Mungkin bisa nanti dijelaskan Ustadz lagi tentang hal ini. Tafadhol Ustadz. Baik. Yang pertama ya, pertanyaan pertama dari saudara kita karena Allah Salmiyah ya. Pertanyaan apa yang penting diajukan kepada ikhwan saat proses ta'aruf? Nah, pertanyaan yang dibutuhkan dalam keberlangsungan rumah tangga. Apa-apa yang dibutuhkan dalam keberlangsungan rumah tangga supaya rumah tangga itu bisa menciptakan ketenangan dan ketertiban, itu yang ditanyakan. Ya, paling tidak berkisar pada 4 aspek. Seperti yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi sebagaimana laki-laki itu memilih perempuan karena 4 aspek, ya sebaliknya juga begitu. Laki-laki 4 aspek yang dipertimbangkan. Aspek apa saja itu? Yang paling aspek agamanya. Ditanyakanlah tentang agamanya. Agama itu dalam arti satu, misalnya persoalan akidahnya. Ini akidahnya seperti apa? Jangan sampai akidahnya berbeda ya. Ditanyakan dengan baik tentang persoalan akidahnya.
Kemudian ibadah, terlalu banyak ibadah yang paling pokok lah. Sholatnya gimana? Apakah sholatnya terjaga 5 waktunya? Atau bolong-bolong sholatnya? Nah, itu yang ditanyakan. Kemudian yang berikutnya, aspek nasab, ya, turunannya. Silakan ditanyakan. Ya, nasabnya bagaimana? Paling tidak dia dari lingkungan seperti apa? Lingkungan keluarga seperti apa? Karena lingkungan itu akan ikut mempengaruhi kepribadian seseorang. Kalau misalnya laki-laki itu berasal dari keluarga yang cinta kepada ilmu, biasanya dia juga akan cinta kepada ilmu. Ya. Kemudian yang berikutnya, persoalan materi. Bagaimana kesanggupannya nanti untuk, ya meskipun ini kan relatif ya. Sekalipun laki-laki itu misalnya, mohon maaf, sempit kehidupan dunianya, kalau waktu fillah salmiah bisa menerima, silahkan. Itu yang sangat penting untuk ditanyakan. Dan hal-hal lain-lain yang sifatnya personal ya. Siapa tahu misalnya mau menanyakan apakah dia sudah punya istri atau belum, silahkan. Atau menanyakan apakah nanti akan ada keinginannya untuk menikah lagi, boleh. Boleh ditanyakan sejauh supaya tidak jadi masalah nanti di kemudian hari. Kita sudah pernah membahas itu, bahwa meskipun ulama beda pendapat tentang kebolehan istri mensyaratkan bahwa suaminya tidak akan, saya pribadi cenderung kepada kita yang membolehkan untuk mempersyaratkan hal tersebut. Itu hal-hal yang penting untuk, terutama persoalan agamanya. Kalau agama sudah bagus, insya Allah kekurangan-kekurangan pada aspek-aspek yang lain akan bisa tertutupi. Tapi kalau agamanya yang rusak, maka kelebihan pada aspek-aspek yang lain itu menjadi rendah nilainya. Itu untuk ukhtibillahi. Ya. Dan pertanyaan yang diajukan oleh ukhtifillah Isna Rizkiyah, ya. Rizkiyah. Ini dakwah itu satu amal tersendiri, menikah juga amal yang tersendiri. Jadi tidak harus jadi persyaratan satu amal dilakukan untuk kemudian melakukan amal yang lainnya. Dia tidaklah seperti antara wudhu dengan salat. Ya, kalau antara wudhu dengan salat ya harus wudhu dulu baru bisa salat. Tapi dakwah dan pernikahan bukan merupakan syarat dengan yang dipersyaratkan. Jadi tidak harus kita harus memperbaiki kinerja dakwah baru bisa menikah, harus bagus dulu dakwanya baru bisa menikah, atau supaya bagus dakwanya maka harus menikah dulu. Ini dua amalan yang bisa dilakukan secara beriringan. Bisa dilakukan secara beriringan, bukan secara terstruktur, secara bertahap. Jadi saudari dan kita semua ini, ya, alhamdulillah, kita bisa sambil berdakwah kita menikah. Ya, bahkan banyak orang yang setelah menikah itu kinerja dakwahnya bisa lebih baik lagi. Itulah letak pentingnya memilih pasangan hidup yang bisa menopang dakwah, yang bisa menyemangati dakwah kita, yang bisa memotivasi dakwah kita. Paling tidak pasangan hidup yang tidak menjadi atas dakwah yang hendak dilakukan. Jadi pilihlah calon suami yang akan memahami kerja dakwahnya itu, mensupport, bisa memberikan dorongan, bisa saling mengisi. Ini indah kalau misalnya ada materi-materi dakwah, kemudian tidak begitu dikuasai, pasangan hidup kita yang memberikan masukan-masukan. Nah, sehingga kalau misalnya di sini ada pernyataan dari ukhti fillah Isna Rizkiyah, saya merasa belum siap nikah karena progres dakwah saya masih begini-begini saja. Tapi saya ingin sekali menikah agar saya lebih semangat berdakwah. Kalau sudah ingin sekali menikah, supaya lebih semangat, itu keinginan yang bagus. Nah, saya hanya bisa menyarankan, mudah-mudahan keinginan itu bisa direalisasikan, bisa diwujudkan. Jangan karena alasan progres dakwahnya belum maju sehingga tidak siap menikah. Bukan itu solusinya. Kalau belum siap menikah, solusinya itu adalah persiapkan diri, persiapkan mental, spiritualnya,
Yang persiapkan secara mengarungi rumah tangga, fisik, mental, dan seterusnya. Jadi jangan progres dakwah tersebut. Saya sangat mengharapkan mudah-mudahan kita ukhti fillah isna rizkiyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jodoh seorang suami yang soleh yang bisa menopang dakwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini pertanyaan dari Fillah Dian Nitami. Bagaimana caranya menjadi istri yang soleha di dunia dan di akhirat? Kita lihat dulu istri yang soleh itu yang seperti apa. Ya, kriteria-kriteria istri yang soleha, kriteria-kriteria suami yang baik. Jadi seorang istri itu ya paling tidak disebut di dalam hadis. Karena Nabi ditanya, ayun sayhan, istri yang baik yang bagaimana? Kalau dipandang menyenangkan hati. Wa iza amartaha tuti'u, diminta melakukan sesuatu dia taat. Wa iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik. Ada di rumah, dia bisa menjaga kehormatan dirinya, dia bisa menjaga harta. Itu sebagian dari sifat-sifat istri yang saleh. Itu disebut di dalam Al-Qur'an, fas-salihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi ma hafizallah. Istri-istri yang salehah itu taat dalam hafizatul lil ghaib. Dia bisa menjaga dirinya meskipun dia dalam keadaan gaib, tidak dilihat oleh suaminya misalnya. Itu kriterianya. Terus gimana caranya? Caranya satu, kita menambah ilmu. Cari ini kriteria-kriterianya. Kita sesuaikan itu. Yang kedua, teladani. Teladanilah mereka yang selama ini menurut pandangan kita itu figur dari istri-istri yang soleh. Selain lewat ilmu, lewat pengalaman dari mereka yang bisa menjadi teladan panutan bagi kita semua, bagaimana itu menjadi istri yang soleh. Yang ketiga, biasakan bergaul. Biasakan bergaul dengan istri-istri yang soleh itu. Sekali lagi, pergaulan akan memberikan warna corak yang sangat penting di dalam kehidupan. Kalau pergaulannya dengan, mohon maaf ini ya, dengan istri-istri yang sukanya merumpi, yang suka bergosip, yang suka mengumbar aib suaminya sendiri, nanti akan terpengaruh. Tapi kalau biasanya bergaul dengan istri-istri yang soleh, yang menjaga aib suaminya, istri ceritakan kebaikan-kebaikan suaminya, bagaimana dia memotivasi suaminya, suami memotivasi dirinya, bagaimana mereka saling memperbaiki, saling memperindah dalam ilmu, dalam kebaikan, dalam akhlak, dalam agama, maka insya Allah itu semua akan membantu ukhti fillah Dian Nitami untuk menjadi istri yang soleha di dunia dan di akhirat kelak. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keempat untuk sesi ini, apa ini? Ada ikhwan yang melamar ya, dipandang masih awam ya, karena tidak ikut tarbiyah. Jadi seperti ini, ada dua ya pilihannya. Kalau saudari merasa bahwa laki-laki tersebut ada keinginan besar untuk menambah ilmunya, meskipun saat ini masih awam, maka akan sangat baik jika itu dijadikan sebagai lahan. Nanti setelah menikah dengan ukhti, bisa dimotivasi supaya dia semangat untuk menambah. Tidak sedikit ya, sebelum menikah, belum ikut tarbiyah, masih awam dalam agama, tapi setelah menikah, wah justru semangatnya itu lebih, bahkan progresnya lebih cepat daripada yang lebih dahulu ikut tarbiyah, ikut kajian, ikut pengajian. Itu kalau misalnya melihat bahwa laki-laki ini semangatnya ada, motivasinya ada, dan ada peluang untuk itu, cuma belum ikut saja, silahkan. Tapi kalau misalnya dilihat, sepertinya memang tidak ada semangatnya untuk ikut, ya, semangatnya untuk menuntut ilmu dan sebagainya, maka itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Apalagi kalau rasa bahwa saudari juga
butuh laki-laki yang berilmu, ya, yang lebih punya wawasan yang luas dan seterusnya. Jadi bisa juga diuji dulu gimana semangatnya sebetulnya untuk barangkali itu untuk 4 pertanyaan. Saya kembalikan pada Ustaz Heri Al-Fatihah. Ya, baik teman-teman sekalian. Ini khususnya buat teman-teman yang sudah bertanya barusan ya. Semoga bisa menjawab daripada kegundahan teman-teman semuanya. Nah, terkhusus buat tadi penanya atas nama Isna ya, saudari Isna, kalau udah pengen nikah hanya karena merasa progres dakwahnya kurang, maka itu solusinya tadi sudah luar biasa tuh. Cari pasangan yang semangat berdakwah, yang udah semangat dakwahnya gitu ya. Insya Allah kalau Anda menikah bersamanya, ya insya Allah nanti pasti ada yang menguatkan dalam dakwah gitu ya. Karena dakwah itu kalau kita sendiri, ya kalau kita nggak lagi semangat, ya nggak ada yang memotivasi. Maksudnya secara langsung gitu ya. Tapi kalau kita punya pasangan yang sama-sama berdakwah, insya Allah ada yang saling memotivasi kita. Nah, seperti itu. Jadi saran saya udah segera nikah aja ya. Izin Ustadz, saya baca dulu pertanyaan. Ya, salah. Fon. Ini ada banyak nih pertanyaan. Nah, tadi. Ya. Oke, dari saudari Widya Stuti Al-Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan sebelumnya Ustadz, ada beberapa kasus yang Ana jumpai banyaknya pernikahan yang tertunda bahkan sampai batal dikarenakan oleh mahar yang diminta oleh orang tua dari pihak perempuan. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana pandangan Ustadz mengenai perihal sikap orang tua tersebut? Sebagai seorang anak, apakah wajar kalau kita memberikan nasihat kepada mereka perihal seputar mahar? Itu yang pertama Ustadz. Berikutnya dari saudari Ani Gusmiarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau menikah itu kan harus dipermudah, tapi kalau ada keluarga akhwat yang ingin menikahkan anaknya sesuai status sosial, pendidikan yang tinggi, jadi bagaimana itu Ustadz? Berikutnya dari, ya ini kayaknya, saya nggak tahu siapa namanya. Ya, langsung aja. Ustadz mau menanyakan terkait halangan pernikahan dari orang tua dalam hal finansial ikhwan. Jadi sudah bekerja, ikhwannya sudah bekerja namun belum mapan. Sedangkan dari sisi ahwat hanya mempertimbangkan dari sisi track record dakwah, keistiqomahan mengkaji dan mengemban Islam. Tetapi karena belum mampu meyakinkan orang tua ahwat terkait kesiapan dalam hal tanggung jawab ke depan, sehingga ahwat tersebut memutuskan untuk menghentikan ta'aruf. Dan selain itu, setelah ta'aruf beberapa waktu, ahwat tersebut di sisi lain masih belum yakin terkait ketahanan ikhwan tersebut dalam menghadapi permasalahan kehidupan ke depan dalam leadership, terutama dalam hal inisiatif, serta pembuatan keputusan. Terasa lebih dominan ahwatnya. Meski hal tersebut bisa di-upgrade, namun prosesnya pasti memakan waktu yang tidak sebentar. Dari pertimbangan tersebut, apakah tepat keputusan ahwat untuk mengakhiri proses tersebut dengan pertimbangan memberikan waktu masing-masing untuk mempersiapkan, memperbaiki diri lebih baik lagi? Apakah hal tersebut termasuk dalam menolak orang soleh? Saya lanjut ya Ustadz. Nah ini, Widya Stuti lagi. Pertanyaan kedua, bagaimana agar kita tidak salah dalam memilih calon pasangan? Berikutnya dari Nurul Hikmah, salam. Apa dibolehkan? Apakah dibolehkan mengikuti tradisi leluhur saat acara pernikahan? Nah, ya kan ini banyak banget ini Ustadz, kan ya biasa kalau di tiap-tiap daerah itu ada tradisi-tradisi tertentu Ustadz. Kalau di Sulawesi Ustadz itu ada malam mapaci dan seterusnya. Di daerah lain saya nggak tahu. Tapi banyak banget pasti tradisi-tradisinya. Nah, bagaimana Islam memandang itu? Apakah boleh? Kalau boleh, sejauh mana nantinya? Ya, mungkin Ustadz bisa jelaskan. Tafadhol Ustadz. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan ya, cukup banyak. Yang pertama tadi ya, ketika orang tua atau wali dari seorang perempuan ya, menolak atau menerima lamaran dari laki-laki karena pertimbangan mahar ya, yang dianggap tidak sesuai.
bolehkah anak perempuan tersebut, anak gadis itu memberikan nasihat kepada orang tua, memberikan penjelasan mengenai pandangan agama tentang mahar. Itu boleh, bahkan itu sangat baik. Tapi berbicara kepada orang tua itu mestilah dengan qaulan karimah, dengan ucapan yang mulia. Jangan terkesan menasehati, apalagi terkesan menggurui orang tua kita. Jadi sekalipun disampaikan itu benar, tapi harus disampaikan juga dengan cara yang tepat. Kadang kebenaran itu tidak diterima karena cara menyampaikannya yang tidak tepat, tidak bijaksana di dalam menyampaikan kepada orang tua, menangkap kesan bahwa ini anak saya, artinya so tahu, ya saya yang melahirkan dia, saya membesarkan dia, saya mengasuh dia, mendidik dia. Oh setelah besar begini malah terkesan dia merasa lebih tahu daripada saya selaku orang tua. Itu karena kesalahan dalam memberikan penyampaian kepada orang tua. Jadi bicaralah kepada orang tua itu dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kelembutan, dengan penuh, sehingga orang tua tidak menangkap yang seperti itu. Kalau misalnya setelah memberikan penjelasan bisa diterima dengan baik oleh orang tua, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata belum diterima dengan baik, jangan kecewa. Tidak usah memaksakan. Ya, karena bagaimanapun pernikahan bukan sekedar antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, tapi kita harapkan pernikahan itu bisa menyatukan dua keluarga tersebut. Jadi kalau tidak direstui, tidak diterima dengan baik oleh keluarga, susah untuk dalam keluarga tersebut. Laki-laki agak susah. Ya, sebaliknya. Maka usahakan dulu maksimal, dialogkan, diskusikan, dibicarakan dengan baik, dengan penuh hikmah, ya, dengan penuh kelembutan, kasih sayang, ucapan yang mulia kepada orang tua. Semoga orang tua bisa memahami. Tidak, bersabarlah. Semoga Allah SWT memberikan calon yang lain yang lebih baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, bisakah status sosial itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan? Bisa. Karena pernikahan itu idealnya sekufu, arah. Meskipun sekufu yang paling utama itu tentu sekufu dalam masalah agama. Dan juga yang berikutnya sekufu dari segi ilmu. Terlalu jomplang, terlalu jauh jaraknya, kadang-kadang susah untuk komunikasi. Kami bahasanya terlalu tinggi karena pendidikan tinggi, istrinya susah untuk mengikuti itu. Akhirnya dalam rumah tangga tidak terjadi komunikasi yang baik. Nah, atau sebaliknya, istrinya yang pendidikannya tinggi, biasa-biasa saja, akhirnya suami tidak bisa mengikuti bahasa istrinya. Itu bisa menjadi masalah juga ketika komunikasi tidak lancar di dalam rumah tangga. Termasuk masalah status sosial. Pernah ceritakan kisah pernikahan antara Zaid bin Harisah, seorang sahabat yang sebelum mengadopsi anak dilarang, beliau diadopsi, dijadikan anak angkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kemudian adopsi itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Pernikahannya dengan Zainab binti Jahsy berakhir dengan perceraian, ya, karena persoalan status sosial. Zainab binti Jahsy berasal dari keturunan bangsawan, sementara Zaid bin Harisah berasal dari, pada awalnya beliau malah budak, kemudian dimerdekakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dalam rumah tangga itu sering terjadi masalah karena Zainab merasa dia dari kalangan bangsawan, merasa lebih tinggi kedudukan. Ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Tapi kalau misalnya bisa saling menyesuaikan, sama juga dengan pertanyaan yang ketiga ini. Halangannya karena persoalan harta, ya, persoalan kemampuan finansial yang dianggap belum mapan. Bisa juga dipertimbangkan. Hanya ini saya ingatkan. Tasawwaja imra'atan limaliha. Kalau ada yang memilih pasangan hidup hanya melihat harta saja, lam yaziduhullahu illa faqra. Man tazawwaja imra'atan li'izziha, status sosial, lam yaziduhullahu illa dhillah.
Allah tidak akan menambahkan apa-apa kecuali kemiskinan. Kalau ada seseorang memilih pasangan hidup, maka itu memilih istri atau memilih suami yang dia lihat semata-mata harta. Semata-mata harta. Maka dalam pernikahan itu tidak akan ada yang dapat kecuali kemiskinan. Begitu juga kalau ada yang memilih pasangan hidup semata-mata status sosial. Semata-mata. Itu yang dijadikan pertimbangan utama, status sosial. Maka tidak akan ada yang dia dapat dalam pernikahan itu kecuali. Jadi hati-hati dalam niat kita itu. Hanya lihat mengembangkan hartanya saja, malah bisa bangkrut nanti dalam pernikahan. Ya, tidak bisa kita peroleh, tidak bisa. Ya. Berarti tidak boleh dijadikan bahan pertimbangan. Tapi jangan itu dijadikan sebagai bahan utama, pertimbangan utama. Apalagi jika dijadikan sebagai alasan pokok untuk. Jadi kalau misalnya ini lihat bahwa ketahanan ikhwan dalam leadership, dalam kepemimpinan tak begitu tangguh, ya, kemudian track record dakwanya, misalnya lemah dan sebagainya, sehingga itu yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam kaji, dalam mengembangkan Islam, itu bagus. Karena nanti akan mempengaruhi saudari dalam pernikahan itu. Bisa awalnya sebelum menikah semangat berdakwah, suaminya ternyata tidak ada semangat dakwanya, lalu kemudian terpengaruh, akhirnya menjadi hilang juga semangat untuk. Kalau bisa menyemangati suami itu baik. Ini khawatirkan kalau justru saudari yang kemudian terpengaruh oleh suami. Kemudian yang berikutnya ya, kalau belum mampu meyakinkan orang tua terkait kesiapan laki-laki yang datang melamar atau ta'aruf tersebut memutuskan untuk menghentikan, tidak apa-apa. Ta'aruf itu tidak harus berakhir kepada pernikahan, tak mesti berakhir kepada pernikahan. Bisa saja ditangguhkan karena memang tidak ada kesesuaian, tidak ada kecocokan. Yang penting adalah kalau tidak berlanjut kepada pernikahan, masing-masing harus menjaga kehormatan diri sendiri dan juga pihak lain. Jadi jangan kemudian ketika ta'aruf berujung kepada pernikahan, lalu mengumbar yang dianggap kekurangan, yang dianggap sebagai cacat atau aib di pihak lain tersebut. Jadi kalau belum yakin, ya silahkan diyakinkan diri bahwa Allah SWT. Kalau memang merasa belum sesuai, ya tidak apa-apa kalau tidak. Selama pertimbangan itu adalah pertimbangan kemaslahatan agama, ya, bukan hanya dari aspek keduniawian semata-mata. Yang berikutnya, bagaimana supaya tidak salah, ya, mungkin tidak salah dalam memilih pasangan hidup. Ini itu yang dimaksud. Supaya tidak salah, maka silakan kita cari background-nya, latar belakangnya. Latar belakang calon istri atau latar belakang calon suami tersebut. Itu bisa dilihat dari orang-orang yang mengenalinya. Juga dari keluarganya. Akan kita cari informasi yang berkaitan dengan itu. Maksud dengan orang-orang yang selama ini bergaul dengannya. Karena seseorang itu bisa diketahui sifatnya dengan siapa dia bergaul. Bihusai menjazibun ilmi. Yang menyerupai sesuatu itu dia akan senang untuk dekat-dekat dengan yang serupa dengannya. Sama ya. Kalau misalnya ada sesuatu di perantauan itu, dia akan senang berkumpul dengan yang sedaerah, yang seasal dengannya. Jadi manusia itu wataknya begitu. Kalau ada yang suka misalnya dakwah, dia akan suka berkumpul dengan orang-orang yang suka berdakwah juga. Kalau ada yang suka musik, ya dia akan suka berkumpul dengan orang-orang yang gemar musik juga. Ada yang suka main bulu tangkis, ada yang suka main bola, dia akan suka berkumpul. Ada yang suka mengoleksi barang-barang mewah, ya dia akan suka kumpul dengan orang yang suka mengoleksi barang-barang yang mewah. Jadi karakter seseorang itu bisa diketahui diantaranya dengan melihat dengan siapa dia banyak bergaul.
Maka dari situ kita bisa menganalisa, oh sifatnya seperti ini. Terakhir, apakah tradisi leluhur dalam pernikahan itu? Gini ya, agama itu hadir tidak dalam ruang hampa. Jadi, agama hadir bukan dalam ruang hampa. Agama itu hadir di dalam masyarakat yang sudah punya tradisi, punya budaya. Termasuk ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, orang-orang Arab itu sudah punya tradisi, punya budaya, punya kebiasaan. Begitu juga ketika Islam ini masuk ke Nusantara, masuk ke Sulawesi misalnya, bagian di Sulawesi, Sumatera dan sebagainya, di Jawa, ketika Islam masuk, maka Islam itu hadir bukan dalam ruang yang tanpa budaya, tapi di situ sudah ada budaya. Maka korelasi hubungan antara Islam dengan budaya itu ada 3. Pertama, berkesesuaian. Yang kedua, substansinya sesuai, tapi teknis pelaksanaannya yang tidak sesuai. Itu 3. Kalau berkesesuaian, maka agama akan menguatkan tradisi itu. Kesesuaian, agama akan menguatkannya. Katakanlah misalnya, orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah SAW menjadi nabi, itu memang mereka punya tradisi memuliakan tamu, janji-janji itu ditepati. Tradisi yang baik. Agama hadir, maka dikuatkan. Nah, supaya janji ditepati. Ada tradisi yang misalnya di Nusantara ya, di Indonesia beberapa daerah-daerah, gotong royong, saling membantu. Kalau ada tetangga yang mau memindahkan rumahnya, tetangga yang langsung datang membantu, tidak dipanggil. Saya tinggal di pinggir laut. Biasa kalau ada nelayan yang kapalnya atau perahunya itu mau didorong masuk ke laut, ya tidak dipanggil. Datang sendiri untuk membantu. Tradisi yang baik. Agama hadir, tradisi seperti ini tentu akan ya termasuk di dalam tradisi-tradisi yang baik selama berkesesuaian dengan ajaran agama, tradisi itu akan dipertahankan. Yang kedua, yang bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, maka tentu tradisi itu akan dihapus karena tidak sesuai dengan, kalau misalnya di Arab dulu ada kebiasaan sebagian suku Arab, ya anak perempuan melahirkan anak perempuan, maka itu dianggap aib, dikumpulkan sesuai dengan agama, maka dihapuskan. Ada yang substansinya sesuai, teknisnya tidak sesuai. Misalnya tawaf. Tawaf itu lisan yang baik. Lisan dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi orang-orang Arab pada masa jahiliyah, teknis tawafnya itu cara tawaf yang tidak sesuai dengan agama. Jika tawaf, mohon maaf, dalam keadaan telanjang bulat. Tawafnya bagus, telanjang bulatnya tidak bagus. Islam hadir, tawafnya dipertahankan. Tapi mohon maaf, teknisnya yang telanjang bulat itu yang dihapus. Yang berpakaian, ya gitu? Tapi tawafnya tetap ada. Kita lihat tradisi-tradisi leluhur dalam pernikahan. Sesuai dengan agama, silakan. Sesuai dengan agama, silakan. Kalau bertolak belakang, maka dihapuskan. Kalau substansinya sesuai, teknis yang tidak sesuai, teknisnya itu yang kita ubah supaya sesuai dengan agama. Drama pacing misalnya. Sekarang kan banyak itu. Drama pacing, acara malamnya itu malam membersihkan diri. Substansinya baik itu, mensucikan diri, membersihkan hati, supaya pengantin lebih sehatnya dalam mengarungi pernikahan. Sekarang banyak yang diisi dengan pengajian-pengajian. Saya sering kali diundang untuk memberikan ceramah-ceramah. Ya, kadang-kadang juga ada saya juga tradisi ya. Ada masalah itu, masalah apa namanya yang penting tidak bersentuhan, yang bukan mahram, lalu kemudian ada syahwat yang menimbulkan fitnah. Biasa kalau dipanggil untuk memberikan daun-daun apa itu ya tangan pengantin, saya doakan saja. Doakan, substansinya itu baik, teknisnya saja ya kita lebih sesuaikan dengan agama, didoakan. Isi dengan ceramah bagaimana persiapkan diri untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Prinsipnya itu tadi 3 ya, bukan saja dalam persoalan pernikahan, dalam budaya apa saja. Ketika agama hadir, kalau sesuai
bertentangan, budaya itu dihilangkan. Substansinya sesuai, teknisnya yang tidak sesuai, teknisnya yang diperbaiki. Jangan juga teknisnya tidak sesuai, substansinya bagus, tapi kemudian dihapus secara keseluruhan. Itu yang sering menimbulkan gejolak di dalam masyarakat. Barangkali itu beberapa. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan Ustadz. Izin saya bacakan Ustadz. Afwan. Ini saya lihat dulu. Baik, ini ada pertanyaan Ustadz. Ini privasi. Jika keluarga si calon ada yang pecandu SS. Ini SS maksudnya apa ya? Susu segar Sabu, atau sabu-sabu ya? Ya, sabu-sabu. Tapi calonnya itu alim. Nah, bagaimana sikap kita Ustadz? Berikutnya, ketika diri kita masih belum merasa pantas untuk menikah dan cukup ilmunya, belum cukup ilmunya, dan masih takut menikah karena khawatir belum siap. Tetapi dari orang tua sudah meminta anaknya untuk menikah. Apa yang sebaiknya dilakukan Ustadz? Apakah memulai proses taruh saja atau lebih dulu menunggu diri ini merasa siap dulu? Berikutnya Ustadz, nah mau tanya, bagaimana cara membedakan mahar dan seserahan atau panai? Bahkan untuk terlihat bagus di mata masyarakat, maharnya itu dicampur dengan wanita. Misalnya laki-lakinya sanggup memberi 30 juta, lalu dibantu sama si wanitanya. Ini biar terkesan, oh maharnya itu atau panainya itu 50 juta. Jadi seolah-olah di masyarakat maharnya 50 juta. Dan sahkah mahar ini ketika akad nikah? Ya, itu mungkin Ustaz 3 pertanyaan. Ya, baik. Tafadhol Ustaz. Yang pertama. Apabila yakin atau menduga kuat bahwa laki-laki tersebut alim, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, dia berilmu, akhlaknya bagus, maka meskipun ada di antara obat atau sabu-sabu sebagainya, maka kesalahan dari keluarganya itu ya jangan ditimpakan kepada laki-laki tersebut. Pertama sudah yakin bahwa dia alim. Jadi kalau misalnya kondisi atau keadaan laki-laki itu masih kabur, masih samar-samar, tidak yakin gimana sebetulnya sifatnya. Sementara keluarganya secara umum mayoritas terkenal mengkonsumsi narkoba atau suka berjudi dan sebagainya. Nah, maka dipastikan dulu apakah dia tidak terpengaruh atau tidak. Kalau di pertanyaannya tadi yakin orangnya baik, orangnya alim, ada keluarganya yang sabu-sabu, dia tidak ada masalah. Yang penting orangnya merasa tidak pantas atau belum pantas, orang itu sudah meminta untuk menikah. Ini kebalikannya dari banyak. Biasanya ada yang merasa sudah pantas, masalahnya datang dari orang tua. Oh, ini malah sudah dapat rezeki, orang tua yang meminta, dia hanya yang merasa tidak pantas. Apa yang harus dilakukan? Ya pantaskan diri. Merasa tidak pantas, ya pantaskan diri. Memantaskan diri tidak usah lama-lama. Ikuti kajian-kajian, seperti kajian malam hari ini. Cara untuk memantaskan diri. Siapkan mental spiritual. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Tidak perlu terlalu lama. Sambil menikah itu sambil memperbaiki diri juga. Dan juga menunggu sempurna betul baru mau menikah. Jadi saya belum mau menikah, kenapa? Belum sempurna, saya belum khatamkan. Baca kitab ini misalnya. Saya baca buku tentang pernikahan. Ya tidak harus sampai sebegitunya juga. Tapi kita sudah ada usaha, niatnya bagus, semangatnya tinggi, kita sudah memantaskan diri, dan restu dari orang tua, ya jangan ditunda-tunda lagi. Saran saya, ini tidak percaya diri saja. Saya pernah sampaikan bahwa kalau menikah, harus yakin dan bisa meyakinkan orang lain. Ini kelihatannya masih tidak percaya dirinya sendiri. Rasa belum pantas, segera pantaskan diri. Tidak usah terlalu lama waktunya. Segeralah untuk itu.
Bagaimana cara membedakan mahar dan uang panai atau serahan? Kalau uang panai itu diberikan kepada keluarga gadis, bukan kepada si gadisnya, bukan kepada perempuannya, tapi diberikan kepada keluarganya. Dan keluarga itu yang sebagian dia gunakan untuk pesta pernikahan. Allahu a'lam, mungkin sebagian ada yang diambil oleh keluarganya. Tapi intinya adalah bukan kepada perempuan. Tapi kalau mahar itu memang diberikan kepada perempuan dan menjadi haknya. Bukan milik dari keluarganya, bukan milik dari orang. Dan mahar itu disebut di dalam akad nikah. Saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan anak saya dengan mahar. Sebutkan maharnya apa? Sebidang tanah, seperangkat alat sholat, ya, mahar-mahar yang lain itu disebut, dan itu menjadi hak. Jadi hak milik dari perempuan tersebut, bukan milik dari, itu perbedaannya. Nah, kalau dikatakan ada kadang-kadangnya laki-lakinya sanggup 30 juta, ini biasanya terjadi uang panai, ini bukan mahar. Jadi laki-laki hanya sanggup bawa uang panai 30 juta. Biasaan di keluarga perempuan itu sudah ada saudaranya atau keluarga perempuan yang lain yang dilamar ternyata 50 juta, tidak mau. Kalau masyarakat tahu ternyata cuma 30 yang ditawar. Akhirnya dikesankanlah seakan-akan 50. Hanya diperlihatkan saya di depan umum 50, padahal sebetulnya hanya 30. Ini tidak baik. Jadi sesuatu yang dimulai dengan kebohongan, maka itu tidak akan mendatangkan keberkahan. Cuman kemampuannya 30 juta uang panennya, biasanya 30 juta. Jadi tidaknya mahar itu mesti ada dalam pernikahan dan hak dari perempuan. Uang panai itu kan satu kemestian untuk membiayai pernikahan atau hal-hal lainnya yang tidak berkaitan dengan pernikahan secara langsung. Ketika mahar itu bisa tunai, bisa tidak tunai. Tapi jarang sekali kita melihat ada pernikahan yang tidak tunai maharnya. Sekarang disebut tunai karena Allah. Meskipun sebetulnya bisa tidak tunai. Jelas kapan pembayarannya. Dan saya selalu sampaikan. Saya bercanda ya, udah kalau kasih mahar kepada istri yang tunai lah, masa tidak tunai. Jadi kalau maharnya tidak tunai, istrimu juga akan memberikan dirinya kepadamu tidak tunai juga dan sepenuhnya. Cicil. Ya sudah, untuk malam pertama tangan saja lah. Maharnya tunai. Yang penting disebut. Jarang ya kita dengarkan dengan mahar misalnya 10 hektar tanah dicicil karena Allah, kan jarang seperti biasanya tunai karena Allah. Barangkali itu. Baik, jazakallah Ustaz. Ini saya dikit ada apa nih? Lanjutan pertanyaan Ustaz, menyambung dari pertanyaan sebelumnya tentang memantaskan diri ini Ustaz. Iya. Jadi misalnya nih ada akhwat yang merasa belum siap untuk menikah. Tadi seperti kasusnya disuruh orang tuanya sudah diizinkan, tapi dia merasa belum pantas. Nah, apakah Ustadz ada semacam ini waktu tertentu, misalnya batasan gitu ya, berapa lama sih sebaiknya dia memantaskan diri, atau hal-hal apa saja yang harus dia persiapkan yang mengategorikan dia itu udah pantas menikah Ustadz? Kalau mungkin dari segi ilmu atau kesiapan mental, itu maksudnya bagaimana cara mengukur itu Ustaz? Kalau dia itu udah pantas lah gitu untuk menikah. Dan apakah harus ada waktu-waktu tertentu? Maksudnya harus sekian bulan memantaskan diri atau seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Yang kedua Ustaz, yang kedua nih. Lanjutan lagi terkait masalah ini. Ini tiba-tiba saya terpikir tentang apa tuh, uang panai gitu ya. Nah, misalnya ini kan, itu kan kalau kita pergi menghadiri undangan Ustaz, pernikahan walimah, itu biasa ada amplop tuh ya, kita kasih ke, kadang juga tidak. Nah, itu sebenarnya ini secara hukum syariat, siapa yang memiliki atau yang berhak punya apa tuh, uang amplop itu Ustaz? Apakah keluarga yang menikahkan anaknya atau kedua mempelai suami istri? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, ya.
Jadi yang pertama, kalau dari segi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memantaskan diri, itu relatif. Jadi kita tidak bisa mematok, misalnya 1 tahun baru pantas, bulan baru pantas, 1 pekan baru pantas. Biar 1 hari, biar 1 hari. Ya hari ini misalnya orang tua sudah, saya izinkan kamu atau saya sarankan supaya menikah. Belum pantas, pantaskan diri. Segera berdoa kepada Allah SWT, diberikan kemantapan hati. Begitu sudah berdoa, hatinya mantap. Pantas itu. Hati sudah mantap. Ini persiapan yang paling utama. Spiritual. Siap untuk menjadi istri perempuan. Siap menjadi suami. Dengan tanggung jawabnya. Dengan tanggung jawabnya. Kalau saya katakan, saya belum siap. Istri belum bisa terikat dalam pernikahan. Sama itu belum. Nah, kalau sudah siap jadi istri, itu sudah pantas, meskipun kepantasan minimal. Nah, secara mental spiritual sudah siap untuk menjadi istri. Itu pantas meskipun batas yang minimal. Kita tingkatkan lagi dari ilmu. Pelajarilah bagaimana menjadi seorang istri itu, minimal tahu apa kewajibannya. Nah, itu kan mudah saja. Baca buku-buku, di buku nikah itu udah ada. Coba minta buku nikahnya orang tuanya, baca itu, ada halaman di situ kewajiban istri. Ini. Nah, supaya mentaati suaminya dan seterusnya. Jadi dengan cara seperti itu, maka mental kita akan lebih kokoh lagi, ilmunya juga. Jadi tidak ada persyaratan. Kamu belum pantas jadi istri, kenapa? Belum tahu masak. Wah, tidak disyaratkan harus tahu masak. Ya, Iya. syaratkan. Meskipun tentu sangat bagus kalau tahu masak. Ya, belum siap jadi istri. Kenapa? Tahu masak ya. Bisa sih, tapi cuma masak air saja. Tidak persyaratan. Itu pun hangus airnya sih. Nah, karena sebetulnya tidak mesti istri yang masak, tidak mesti istri yang mencuci dan sebagainya. Aturan saja. Suaminya pandai masak, silakan suami yang masak. Saya biasa secara bercanda mengatakan begini. Istri itu tidak wajib masak, istri itu tidak wajib mencuci, istri rumah tidak wajib menyapu. Biasanya ibu-ibu senang. Terusnya itu, Ustaz. Terus kalau tidak wajib seperti itu, apa kewajiban istri? Kewajibannya itu suaminya. Jadi kalau suami minta, Tommy masak dulu yang enak-enak, ibu wajib mentaati itu. Punya minta bersih-bersihkan dulu rumah, kan baru wajib untuk ditaati. Jadi bukan masaknya, mencucinya, dan sebagainya. Mentaati suaminya. Jadi intinya adalah segi waktu yang paling penting adalah kemantapan hati untuk menjadi istri. Nah, dengan demikian itu sudah pantas untuk menjadi orang. Tidak disyaratkan harus pandai berhias misalnya. Disyaratkan seperti itu ya. Tapi tentu sangat bagus kalau bisa menyenangkan hati suami dengan penampilan dan sebagainya. Berikutnya masalah amplop. Ini hanya tradisi ya, kebiasaan saja. Jadi berlaku sesuai dengan tradisi. Biasanya di masyarakat itu, kalau yang mengadakan secara terpisah, dalam arti pihak laki-laki mengadakan, perempuan mengadakannya, itu amplopnya yang pihak laki-laki untuk keluarga laki-laki, perempuan untuk pihak perempuan. Kalau diadakan bersamaan, maka biasanya dibagi dua. Bukan untuk mempelainya, tapi untuk keluarganya. Biasanya dalam tradisi seperti itu. Meskipun mestinya, idealnya itu. Ya, kalau uang tersebut, ya, dari tamu itu, bisa dijadikan sebagai modal bagi mempelai itu dalam mengarungi bahtera. Ya, cuma biasanya kan dijadikan pertimbangan. Dia mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk membiayai pernikahan sampai berutang. Nah, diharapkan dari uang amplop itu bisa menutupi utang tersebut. Karena itu, sesuai dengan judul kita, mudahkan itu pernikahan.
Jangan karena ingin pernikahannya, pestanya terkesan mewah, ya, lalu kemudian terhambat pernikahan tersebut. Tidak mesti. Bahkan sekalipun kata Nabi, aulim walau cah, adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Satu ekor kambing saja dimasak tidak bisa. Jadi tidak harus dilaksanakan di hotel-hotel. Ya di rumah kita sendiri ada pernikahan itu. Jangan memaksakan diri harus di hotel yang berkelas, yang bintang 5 dan sebagainya. Jadi untuk pertanyaan yang terakhir tadi, ya sesuai dengan kebiasaan. Tapi akan sangat baik, ideal kalau dijadikan sebagai modal bagi kedua mempelai dalam mengarungi kehidupan rumah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khair Ustadz atas jawabannya. Jadi ini bisa sehari Ustadz ya untuk memantaskan diri. Nah, ya. Hati sudah mantap, sudah yakin insya Allah. Ya, baik. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan Ustadz, tapi ini bisa Ustadz satu pertanyaan lagi ya? Boleh. Ya, ini sering sekali saya dapatkan pertanyaan seperti ini. Bagaimana hukumnya Ustadz seorang akhwat yang menunda pernikahan? Misalnya ini akhwatnya sudah selesai sarjana, sudah siap semuanya juga, tapi masih ada mungkin sesuatu yang mengharuskan dia untuk menunda pernikahan. Karena khawatir setelah menikah itu nggak bisa menjalankan hak-haknya, kewajibannya, maksudnya sebagai seorang istri nggak bisa memberikan hak-haknya suaminya kalau dia menikah karena masih pengen lanjut pendidikan. Nah tapi di saat yang sama sudah banyak tuh mungkin laki-laki yang melamar si awat ini ya, laki-laki yang soleh, 1, 2 dan seterusnya. Kaitannya dengan hadis tentang menolak lamaran laki-laki yang soleh akan terjadi musibah. Nah bagaimana Islam memandang hal ini, Ustaz? Apakah itu menjadi alasan syar'i menolak lamaran daripada ikhwan yang soleh, menunda pernikahan, alasannya karena masih pengen lanjut pendidikannya, Ustaz? Baik, ya. Saya banyak menjumpai malah sebaliknya. Banyak akhwat yang kemudian pendidikannya menjadi lancar, ya setelah dia menikah. Ya, setelah dia menikah. Karena suaminya memberikan support, memberikan dukungan. Ini mohon maaf ya, saya jadi ingat. Siang, di ruangan saya di kantor saya ini, di tempat saya Zoom ini sekarang. Salah seorang santriwati saya dulu ya. Tadi siang itu ujian disertasi S3. Jadi sampai jenjang pendidikan yang tertinggi S3. Andi Aryani Hidayat. Dan itu diraih setelah dia menikah, setelah 3 orang anak. Sudah 3 anaknya, baru dia alhamdulillah sudah menyelesaikan. Dan istimewanya lagi tidak sampai 2 tahun. S3-nya nggak salah. Kurang lebih 2 tahun dan mendapatkan predikat cum laude, istimewa. Ini karena dalam suasana dia sudah yang si jomblo malah terhambat-hambat penyelesaian studinya itu. Kenapa pernikahan itu bisa memperlancar tadi? Karena pikiran itu kita lebih fokus. Orang itu kalau belum menikah pikirannya ke sana kemari. Saya kadang-kadang mempersulit penyelesaian studinya. Maka kalau menurut saya secara pribadi, meskipun boleh-boleh saja kalau alasan untuk menyelesaikan pendidikan itu dijadikan sebagai alasan untuk bukan tidak mau menikah ya, tapi menumbuhkan pernikahan. Tapi kalau saya secara pribadi, baiknya pernikahan itu tetap dilangsungkan, insya Allah ini dengan lebih lancar lagi. Untuk saja deh, mohon maaf. Saya sendiri, saya menikah saya masih satu saja. Masya Allah. Setelah menikah, alhamdulillah saya bisa kuliah S2, saya bisa kuliah S3, dan lancar-lancar saja. Tersebut. Pun ada anak juga ya, 6 orang anak. Jadi itu semua menjadi bukti, dan banyak lagi kasus-kasus yang lain. Banyak laki yang pendidikannya lebih lancar setelah mereka berumah tangga, setelah mereka menikah. Ini bukan faktor menikahnya, tapi
faktor bagaimana mengatur waktu. Meskipun belum menikah, kalau tidak pandai mengatur waktu, kan juga akan terbengkalai. Sekalipun sudah menikah, tapi kalau pandai mengatur waktu, insya Allah pendidikan itu tidak akan terhambat. Jadi kuncinya adalah memanage, mengatur waktu dengan cara yang sebaik-baiknya. Kalau pengalaman saya, ya, semakin banyak kesibukan, semakin kita terlatih untuk mengatur. Kalau jarang kesibukan, kadang-kadang kita malah susah atur waktunya. Saya mohon maaf, kalau lagi padat jadwal, itu mengatur waktu. Sekian, kita schedule dengan rapi, dengan baik. Tapi misalnya masa pandemi awal-awal, ini banyak waktu-waktu lapang, kadang-kadang malah ada jadwal itu yang terlewatkan, lupa. Karena kosong. Berapa kekosongan. Semakin padat, semakin pandai kita mengatur waktu. Sifat manusia seperti itu. Sudah menikah, harus mengatur keluarga, melayani suami, apalagi kalau sudah punya anak, pendidikan lagi, padat. Itu justru akan melatih untuk pandai-pandai mengatur dan memanage waktu. Jadi sekali lagi, secara pribadi, tetaplah, insya Allah, semua urusannya akan dimudahkan. Yang kali itu, saya sendiri, Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustadz atas jawabannya yang sangat luar biasa, sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya nih. Utamanya buat teman-teman yang lagi proses mungkinnya menuju kepada pernikahan. Insya Allah kami doakan semuanya semoga Allah berikan kemudahan untuk segera menyempurnakan separuh agamanya. Dan tentu materi yang disampaikan oleh Ustadz malam hari ini tentu juga sangat bermanfaat buat kita semua ya, teman-teman mungkin yang sudah melangsungkan pernikahan insya Allah. Karena yang namanya pernikahan itu bukan sehari, 2 hari, atau bahkan setahun dijalani, tapi seumur hidup. Dan itu ujiannya, cobaannya itu berbeda-beda. Ya beda-beda, dan itu kita butuh banyak-banyak belajar seperti itu. Maka insya Allah teman-teman sekalian, semoga program Halqoh Cinta ini bisa kemudian menjadi wasilah buat kita semua banyak-banyak belajar. Ini bagian daripada kajian parenting gitu ya, kurang lebih seperti itu insya Allah. Ya, kita banyak berterima kasih juga kepada Ustadz. Kita doakan Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya, agar bisa senantiasa membersamai kita setiap pekannya ya. Ini luar biasa banget nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman juga yang sudah hadir ya pada malam hari ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga tetap istiqomah ya untuk mengikuti kajian Halqoh Cinta ini. Ini sampai oleh admin ini sudah ada dikirimkan ke saya itu kurikulumnya ya. Materinya apa, pekan ini, pekan depan, dan seterusnya. Ini benar-benar sangat terstruktur teman-teman. Kalau teman-teman semuanya ikuti dari awal itu luar biasa banget pembahasannya ya. Ada banyak pertanyaan yang sangat-sangat bermanfaat. Rugi banget kalau teman-teman nggak menyimak ya. Jadi mungkin seperti itu Ustadz. Tafadol. Jazakallahu khairan katsiran atas waktunya pada malam hari ini Ustadz. Buat teman-teman semuanya juga, silakan teman-teman di follow akun Instagram Halqoh Cinta. Dan juga akun YouTube Halqoh Islam, silakan di subscribe. Di sana biasa ada informasi kegiatan kajian. Juga malam hari ini kegiatan kita ini live langsung di channel vlog dakwah. Teman-teman nanti silahkan juga di subscribe untuk mendapatkan informasi kajian-kajian berikutnya. Ada mungkin closing statement, pesan terakhir buat teman-teman semuanya. Baik. Pesan terakhir saya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala Maha suci. Dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkanlah agama yang suci ini untuk menjaga kesucian kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya yang senantiasa mensucikan dirinya, dan ketika melakukan kesalahan senantiasa bertaubat kepadanya. Di antara syariat di dalam agama kesucian diri itu adalah pernikahan. Sehingga pernikahan seyogianya tidak dipersulit, tidak dipersusah, tapi sebaliknya diberikan kemudahan-kemudahan, sehingga salah satu tujuan utama
menjaga kesucian diri, itu bisa terrealisasi di dalam kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Amin. Subhanahu wa taala Amin. mensucikan hati-hati kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kemuliaan, Amin. kehormatan dan kemaluan kita. Itu harapan kita bersama. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ya. Semoga waktu dari awal sampai detik hari ini, malam hari ini, itu kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di majelis ilmu. Baik Amin. teman-teman sekalian, untuk menyempurnakan daripada majelis kita ini, kita tutup ya bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa teman-teman di Halko Cinta seri berikutnya ya. Jangan kemana-mana, silakan diajak nanti teman-temannya untuk menyaksikan acara berikutnya. Jazakallah khair Ustaz. Sama-sama.